Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang nas ini akan sulit kita pahami ketika kita tidak berangkat dari konteksnya ya. Jadi ada dua hal yang ditekankan nas kita saat ini, yaitu tentang kasih dan ketakutan. Kasih yang dimaksud di sini bukan seperti perbuatan baik kita, bukan membantu, kasih pinjam uang atau apalagi dan lain-lain sebagainya, bukan. Tetapi kasih yang dimaksud ini adalah wujudnya itu ada dalam diri Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu adalah wujudnya kasih Allah kepada manusia. Jadi tidak ada wujud kasih Allah yang nyata gitu ya dari dalam diri Allah selain Yesus Kristus sendiri. Tidak. Makanya Yesus yang disebut anak domba Allah, jalan dan kebenaran itu memang itulah kasih Allah kepada kita. Gak bisa kita menyelamatkan diri kita sendiri, gak bisa karena kita berdosa. Jadi satu-satunya manusia yang bisa menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Dialah kasih itu sendiri ya. Jadi ada juga ketakutan. Kenapa muncul ketakutan dalam nas ini? Karena pada waktu itu kehidupan gereja di tengah-tengah jemaat itu ada beberapa jemaat yang akhirnya murtad. Mereka murtad kenapa? Karena ada aliran-aliran yang mengajarkan hanya orang-orang bodoh gitu ya, yang meyakini Yesus adalah Tuhan. Masa Tuhan itu mati gitu ya. Jadi kira-kira sampai sekarang pun banyak agama-agama yang hujat gitu ya. Gak usah sebut agama kita di sini. Nah, ada agama-agama yang menghujat bahwa Yesus itu bukan Allah gitu ya kan. Atau Yesus itu enggak ada, Allah tidak beranak dan diperanakkan, ada gitu ya. Bahkan saksi Jehovah juga mengatakan bahwa Yesus itu ilah yang lain, dia bukan Allah, lebih rendah dari Allah. Yaitu lebih gawat lagi gitu ya. Tapi pada konteks itu gini, ketakutannya itu bagaimana ya? Ketakutannya itu mereka dibenci. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu orang-orang bodoh gitu ya, orang-orang jahat, dan ya mereka dikucilkan lah dari banyak orang karena imannya yang mereka anggap suatu kebodohan. Tetapi Yohanes mengingatkan jemaat-jemaat pada waktu itu ya, bahwa orang yang meyakini Yesus sebagai juru selamatnya, kasih Allah yang nyata yang menyelamatkan manusia, harus melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kita harus lebih takut kepada Allah ya. Tetapi bukan bilang kita nggak takut kepada pemerintah atau kepada kerajaan atau kepada, kita juga harus menghormati mereka gitu ya. Ya, lalu disebutkan ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna. Jadi barang siapa tidak berani mengakui imannya, ya itu yang salah gitu ya. Barang siapa yang menghujat Tuhan selama hidupnya, itu yang bahaya. Jadi kalau orang yang menghujat Tuhan, pada akhirnya dia menghujat Tuhan sampai ia mati, jelaslah kita katakan bahwa orang itu tidak mungkin selamat. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus yang mati bangkit naik ke surga itu juga yang datang nanti menghakimi dunia ini. Maka ketika Yesus datang ke dunia ini, Tuhan akan membuat pemisahan antara orang percaya dan tidak percaya. Makanya orang-orang yang murtad itu jelas kita bilang gak mungkin mereka selamat lagi. Kenapa? Karena mereka sudah mendustai Tuhan gitu ya. Tapi itu bukan urusan kita. Penghakiman itu bukan urusan kita. Kita yakin penghakiman itu akan datang menghakimi dunia ini ya. Kita bagaimana menghidupi iman kita ini, karena kita sudah dikasihi Tuhan. Kalau ada orang yang benci kamu hanya karena imanmu gitu ya. Kalau ada orang yang benci kamu, benci orang Kristen hanya gara-gara imannya, dilarang ibadah di gereja, dilarang mendirikan gereja, dilarang buat ibadah di rumah-rumah ya. Tidak mungkin kita membenci mereka. Kita hanya mencari jalan, ya udah bagaimana supaya gereja itu bisa berdiri. Ya kita cari solusi saja, mengurus surat izin dan lain sebagainya. Kalau untuk benci nggak mungkin lah ya. Karena dunia ini, kita orang Kristen itu dipanggil bukan untuk itu. Iman kita itu harus mengalahkan ketakutan.
Ya, iman kita itu harus mengalahkan orang-orang yang murtad itu tadi. Iman kita itu harus dinampakkan dari perbuatan-perbuatan baik kita, perbuatan kasih kita. Kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, ya nggak masalah. Sekarang buahnya bagaimana gitu ya? Kita harus tunjukkan buah kita itu berangkat dari iman kita kepada Yesus, ya kan? Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Itu kan di dalam firman Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, hambatan atau tantangan yang dialami gereja saat ini, ya kita harus bertahan, jangan takut. Kita harus berani mengakui iman kita, karena kita yakin bahwa kita telah diselamatkan melalui Yesus yang datang ke dunia ini, dan dia juga yang akan datang kedua kalinya untuk menghakimi. Jangan murtad, ya. Jangan gara-gara pekerjaan anak atau jemaat dari gereja kita murtad hanya gara-gara pekerjaan, hanya karena naik pangkat. Jangan. Mungkin dia akan kaya di dunia ini, tapi pada akhirnya dia akan mati selama-lamanya. Jangan, ya. Tetapi iman percaya kita itulah yang diingin Tuhan kita tunjukkan di dunia ini. Walaupun kita dibenci, walaupun kita susah, ya kan. Kalau kita dihambat oleh orang lain, agama orang lain, ya biarin aja. Kita harus tunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Kenapa? Karena di ayat 21 juga dikatakan, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang mengajari kami untuk mensyukuri kasih yang Engkau berikan kepada kami melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ajari kami ya Tuhan, segala tantangan yang dialami gereja di tengah-tengah negara kami ini, biarlah semua pelayannya dan jemaatnya dikuatkan, diberikan kesabaran untuk sama-sama membangun kerajaan-Mu di dunia ini, untuk memberitakan nama-Mu yang besar kepada saudara-saudara kami. Amin.